Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman, masih bersemangat? Insya Allah masih bersemangat ya. Hari ini kita lanjut lagi ke tema 2, subtema 2, dan sampai di pembelajaran 6. Muatannya itu PPKN dan Bahasa Indonesia. Yang pertama, kita bahas dulu pengertian musyawarah. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Jadi, dengan musyawarah itu kita berdiskusi untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, nanti jika keputusannya sudah dapat terbuat, nah itu berarti kita sudah mencapai kata mufakat. Nah, mufakat sendiri artinya adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil dari musyawarah. Jadi musyawarahnya itu adalah prosesnya untuk mendapatkan mufakat. Nah, mufakat itu adalah hasil dari musyawarah itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada nilai-nilai dalam musyawarah. Nilai-nilai dalam musyawarah yang pertama itu ada nilai kebersamaan. Lalu yang kedua ada nilai kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa tanggung jawab. Nah, di sini nilai kebersamaan ini adalah di mana pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan secara bersama-sama, duduk dalam satu tempat, lalu berdiskusi untuk mendapatkan tujuan demi kebaikan bersama-sama. Lalu ada nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Setiap anggota yang mengikuti kegiatan musyawarah itu boleh untuk mengemukakan pendapat tanpa membeda-bedakan. Nah, lalu karena kita sudah mengemukakan pendapat, berarti kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh mencelaknya, tidak boleh menunjukkan bahwa saya tidak sependapat dengan pendapat si A gitu, si fulan. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap mendengarkan pendapatnya walaupun itu berbeda dengan pendapat kita. Lalu nilai jiwa besar serta lapang dada ini berarti kita tuh jika sudah mencapai kata mufakat, maka kesepakatan kan sudah terjadi. Nah, jika memang itu tidak sesuai dengan kehendak kita tetap harus menghargai dan melaksanakan hasil dari musyawarah tersebut karena bagaimanapun itu merupakan sudah hasil puncak yang didiskusikan secara bersama-sama. Jadi kita harus lapang dada dan ikhlas dalam menjalankan setiap keputusan yang sudah dibuat dari hasil musyawarah. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Sama yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Jadi, kalau kita bermusyawarah, itu kita harus eee, tahu dulu nih apa yang akan dibahas, apakah ini memang bisa digunakan untuk kepentingan bersama dan memang untuk mendapatkan kebaikan bersama pula. Lalu saat kita mengemukakan pendapat, kita nggak boleh asal-asalan, kita harus melihat kondisi yang ada dan kita tidak boleh memojokkan satu pihak atau atau kita memihak satu kelompok, satu organisasi itu kita nggak boleh. Kita harus netral. Lalu dalam bermusyawarah kita harus mempertimbangkan moral. Jadi kita nggak boleh yang bergaya seperti preman. Jadi kita harus memiliki moral yang baik gitu. Terus pembicaraannya harus dapat diterima. Jadi balik lagi tadi ke ciri yang kedua di mana usul dan pendapatnya disampaikan dengan mudah dipahami. Jadi tidak boleh terlalu belibet
Gitu ya. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip musyawarah. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal yang sehat. Nggak mungkin kan orang yang tidak memiliki akal yang ikut dalam musyawarah, namanya sudah tidak memiliki akal atau biasa kita bilang dia sudah tidak waras, masa ia ikut bermusyawarah kan itu sangat tidak mungkin. Lalu yang kedua, musyawarah dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Jadi kita nggak boleh nih bermusyawarah tapi itu cuman untuk kepentingan pribadi, itu nggak boleh. Lalu yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Ini sudah dijelaskan tadi di ciri-cirinya. Nah, kita tuh harus selalu menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dan dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kalau keputusannya sudah dibuat, sudah sampai kata mufakat, berarti kita berkewajiban untuk melaksanakannya karena itu sudah menjadi tanggung jawab bersama. Di sini ada tata cara persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Lalu yang kedua, musyawarah dimulai dengan jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu adalah kapasitas minimal anggota yang harus hadir saat musyawarah. Lalu ada susunan kepanitiaannya, minimal ada ketuanya, notulennya, dan peserta musyawarah. Lalu yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima dengan akal sehat dan tidak memihak. Sekarang ada tata cara mengeluarkan pendapat. Yang pertama, teman-teman harus mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara atau mengangkat tangan dulu, baru jika diizinkan, baru bicara. Lalu berbicara setelah dipersilakan. Yang ketiga, jika ada yang sedang bicara, harus menunggu sampai pembicaraannya selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Dan yang kelima, suaranya harus jelas. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.